kita akan belajar materi kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Sejak pagi hingga siang hari hujan turun. Sore ini hujan telah reda. Cuaca terlihat mendung. Dayu, Lani, Beni, Edo dan Udin pergi ke rumah Siti. Mereka akan belajar bersama. Mereka membawa payung, bersiap sedia jika sewaktu-waktu hujan turun kembali. Siti telah menunggu kedatangan teman-temannya. Siti menyuguhkan 2 kotak kue rasa coklat dan vanila. Berikut percakapan Siti dan teman-teman. Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue suguhan Siti, saya jadi punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti yang bertugas menjelaskan. Yuk, kita mulai belajar. Siti mengambil 2 kotak kue coklat dan vanila. Kue-kue tersebut diletakkan di atas meja. Mula-mula, Siti memotong kue coklat menjadi 2 bagian sama besar seperti berikut. Masing-masing bagian kue coklat yang dipotong Siti nilainya adalah setengah. Lalu, Siti memotong kue vanila menjadi 3 bagian sama besar seperti berikut. Ya, 1 buah kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka masing-masing bagian nilainya adalah 1/3. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Ya, perhatikan gambarnya ya. Antara setengah dengan 1/3. Setengah kue coklat dengan 1/3 kue vanila. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah kue coklatnya ya. Kemudian, sekarang bandingkan 2/2 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Jadi 2 potong kue vanila dan 2 potong kue coklat. Tapi tadi kue coklatnya dipotong menjadi 2 bagian, sedangkan kue vanilanya tadi dipotong menjadi 3 bagian. Perhatikan. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah kue coklatnya. Sekarang, saya akan memotong kue coklat itu lebih kecil. Lalu kita bandingkan lagi ya. Siti memotong setiap setengah bagian kue coklat tadi. Setiap potongan kue coklat dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Kuenya menjadi 4 bagian sama besar seperti berikut. Sekarang bandingkan 1/4 bagian kue coklat dan 1/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah 1/3 bagian kue vanila, ya kan? Lalu bandingkan 2/4 bagian kue coklat dan 2/3 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar masih kue vanila. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dan 3/3 bagian kue vanila. Lihat gambarnya. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar masih kue vanilanya ya. Siti memotong setiap 1/3 bagian kue vanila. Setiap bagian tersebut dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar.
kue vanila menjadi 6 bagian seperti berikut. Sekali lagi, bandingkan potongan-potongan kue tersebut. Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih kecil? Bandingkan 1/4 bagian kue coklat dengan 1/6 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? 1/4 atau 1/6? Ya, yang lebih besar adalah 1/4 kue coklat. Lalu bandingkan lagi 2/4 kue coklat dengan 2/6 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Masih kue coklat ya. Lalu bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/6 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? 3/4 bagian atau 3/6 bagian? Lihat pecahannya, lihat juga gambar kuenya. Yang lebih besar masih yang 3/4 bagian kue coklat. Terakhir, bandingkan 4/4 bagian kue coklat dengan 4/6 bagian kue vanila. Mana yang lebih besar? Masih kue coklatnya, yaitu 4/4. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Ini namanya perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Manakah pecahan yang nilainya lebih besar? Manakah pecahan yang nilainya lebih kecil? Selanjutnya, perhatikan lambang bilangan pecahan beserta potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Nah, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6. Pecahan-pecahan ini memiliki pembilang yang sama. Yang 1/2 ternyata ukurannya paling besar. Kemudian yang 1/3 lebih kecil lagi, 1/4 lebih kecil lagi, dan 1/6 lebih kecil lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu pecahan-pecahan dengan angka pembilang yang sama, maka semakin besar angka penyebutnya, nilai pecahan tersebut semakin kecil. Senangnya hati Udin telah belajar tentang membandingkan pecahan berpembilang sama. Mereka beristirahat sejenak sambil menyantap kue hidangan dari Siti. Setelah beristirahat, mereka kembali belajar bersama. Mereka akan mencari berita di koran tentang perubahan cuaca di Indonesia. Di rumah Siti banyak koran. Orang tua Siti berlangganan koran setiap hari. Artikel berita di koran akan dibawa ke sekolah sebagai tugas per kelompok. Siti sekelompok dengan Lani dan Dayu. Udin sekelompok dengan Beni dan Edo. Setiap kelompok diminta membawa 2 buah artikel. Siti, Lani, dan Dayu sudah menemukan artikel berita yang pertama. Mereka diminta mencari kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca. Kata khusus adalah kata yang menjelaskan kata umum. Misalnya, hijau adalah kata khusus dari warna. Istilah khusus adalah istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, cuaca ekstrim adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Berikut artikel yang mereka temukan. Dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun, pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya, hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim.
Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain: yang pertama, flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Berikutnya, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Kemudian, sesak napas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak napas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Berolahraga yang cukup dapat menjaga kebugaran tubuh. Lalu, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Kita bisa menemukan istilah khusus pada artikel tentang dampak perubahan cuaca. Di antaranya yaitu ada cuaca ekstrim, flu, mimisan, serta sesak napas. Siti dan teman-teman telah menyelesaikan semua tugas dari sekolah. Tak terasa, hari sudah makin sore. Meskipun masih mendung, Lani, Dayu, Beni, Udin, dan Edo pamit pulang. Tak lupa bersalaman dengan Ibu Siti. Masih ingatkah kamu dengan tari burung kutilang yang sudah dipelajari sebelumnya? Ikuti petunjuk berikut untuk berlatih tarian burung kutilang. Gerakan ini sesuai bait pertama teks lagu Burung Kutilang. Gerakan miring kepala ke kiri, tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Kemudian yang kedua, gerakan sesuai dengan bait kedua teks lagu Burung Kutilang. Gerakan menganggukkan kepala. Yang ketiga, gerakan ini sesuai dengan bait ketiga teks lagu Burung Kutilang. Kepala menoleh ke kiri, ke tengah, dan ke kanan secara bergantian. Ulangi sebanyak 8 hitungan sesuai irama lagu. Yang keempat, gerakan mengulangi gerakan nomor 2 sesuai dengan bait keempat teks lagu Burung Kutilang. Gerakan menganggukkan kepala. Apakah kamu dapat melakukan gerakan tari burung kutilang? Gerakan mana yang paling kamu senangi? Gerakan mana yang paling sulit kamu ikuti? Adakah gerakan yang ingin kamu ubah? Tunjukkan gerak tari hasil kreasimu. Untuk bekerja sama dengan orang tua, bandingkan pecahan dengan pembilang yang sama menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.